tisu ini boleh apa tidak boleh, bisa apa tidak bisa? Sebutkan alasannya. Tisu ini bisa nggak buat istinja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kajian kita. Coba dibuka halaman berapa itu ya? Halaman 13. Halaman 13 baris yang ketiga dari bawah. Ya, faslun yajibu al-istinja yajibu al-istinja'u. Udah ketemu? Pak Mamun udah ketemu? Pak Hamdi? Sebelum itu mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita hadirkan untuk penyusun kitab Sulamut Taufiq Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alahi rahimahullah. Al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini ada pengantar. Suatu hari Nabi kita Muhammad SAW lewat dua kuburan. Jadi Nabi kita Muhammad SAW pada suatu saat lewat dua kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adzibani fi kabir. Rasulullah lalu mengucapkan keduanya ini sedang disiksa dan tidak disiksa kecuali dosa-dosa besar, melakukan dosa besar. Jadi ketika melewati dua kuburan, beliau mengatakan dua kuburan ini sedang disiksa, mereka melakukan dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang satu dari dua kuburan itu disiksa karena dia kalau kencing tidak ditutupi. Tidak ditutupi kalau kencing. Wa ammal akhar, kemudian yang satunya lagi fakana yamshi bin namimah. Yang satunya lagi itu dia suka menyebarkan namimah. Namimah itu adu domba. Adu domba, ke sini menjelek-jelekkan si A, ke si A dia bilang si ini itu menjelek-jelekkan, dan begitu seterusnya, sehingga orang itu berseteru. Kemudian thumma akhadha jaridatan rutbatan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil salah satu pelepah atau kayu yang agak basah, yang masih basah. Fasyaqqaha, kemudian membelahnya nisfain, menjadi dua. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan. Kemudian beliau menancapkan di setiap kubur itu satu belahan pelepah tadi itu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza? Ya Rasulullah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Kemudian beliau menjawab, la'allahu yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Rawahu Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, la'allahu yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Mudah-mudahan dengan seperti ini itu bisa meringankan beban atau siksa daripada si ahli kubur tadi itu, selama yang ditancapkan itu dalam keadaan basah.
Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya sahih, bisa dijamin kebenarannya. Baik, intinya salah satu yang disiksa tadi itu hanya gara-gara kencing. Kelihatannya sepele, tapi ternyata kencing itu bisa menyebabkan dosa besar. Ternyata menyebabkan dosa besar. Orang nggak nyangka kalau kencing itu ya sepele. Tapi ternyata kalau kencingnya nggak benar, itu merupakan dosa besar yang bisa menyebabkan siksa di dalam alam kubur. Nah, insya Allah malam ini kita akan mengkaji ke sana, ya. Al-istinja itu diantaranya itu nanti kita bahas tentang bagaimana kencing dan sebagainya. Faslun, halaman 13 baris yang ketiga dari bawah. Faslun, fasal. Kemarin ada usulan dari DKM kita Pak Sulaiman Kosasi, kalau ngajinya pelan-pelan katanya. Ya baik, nanti saya pelan-pelan. Nanti saya perlambat biar kata beliau biarpun sedikit asal kita semua paham. Buat apa banyak tapi nggak paham? Ya betul. Yajibu, wajib. Apa yang wajib? Al-istinja'u kita artikan sementara cebok, ya. Al-istinja'u cebok. Cebok min kulli ratbin dari semua yang basah. Ingat ya, yang basah. Min kulli ratbin dari semua yang basah. Kharijin yang keluar. Ini sambil belajar bahasa Arab ya Pak Mamun ya. Kharijin yang keluar. Kalau dakhilin yang masuk. Nih Pak Wi ini mau masuk dakhilin. Kalau keluar kharijin. Pak Sururi kharijin, keluar gitu ya. Yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Kemarin beberapa pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan. As-sabilain itu ada kubul, ada dubur. Kubul kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Jadi apa yang keluar dari dua jalan itu yang basah. Nah, itu ya, yang basah. Ghairal maniyyi, selain mani. Al-istinja itu bil ma'i dengan air. Al-istinja itu bil ma'i dengan air. Ila ayyatuhura, perhatikan di takbirnya, ila ayyatuhura sampai suci. Yathura itu suci. Apa yang suci? Al-mahallu, tempatnya ya. Jadi istinja itu wajib. Istinja menggunakan air sampai tempatnya itu bersih, ya, tempatnya bersih. Baik, kita pengertiannya al-istinja. Al-istinja itu apa? Apa yang dimaksud al-istinja'u? Cebok. Apa itu cebok? Apa itu cebok Pak Mamun? Masa seumuran begini masih cebok aja nggak bisa mendefinisikan? Ayo coba, apa itu cebok? Cebok adalah, nah gitu ya. Iya betul, wah pinter. Izalatul khariji an-najisi. Cebok itu dalam pengertian izalatul kharijin najisi, menghilangkan sesuatu yang keluar. Ingat ya, menghilangkan ya, bukan mengangkat tapi menghilangkan. Menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis. Menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis. Al-mulawwif itu yang mengotori atau mencemari. Al-mulawwif yang mencemari.
Al-kharij tadi itu yang keluar yang najis itu minal farji, dari kemaluan, Jadi cebok adalah menghilangkan sesuatu yang keluar yang najis, yang mengotori atau mencemari, minal farji, yang keluarnya itu dari kemaluan baik depan maupun belakang. Anil farji, menghilangkan, mencebok dari itu, anil farji, dari kemaluan. Jadi yang keluar dari kemaluan dan kita keluarkan, kita bersihkan dari kemaluan. Bima'in, dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Itu namanya cebok. Pengertian cebok itu seperti itu, menghilangkan yang keluar yang najis, yang mengotori, yang keluarnya itu dari farji, dan kita bersihkannya itu dari farjinya dengan menggunakan air dan batu. Pengertian tersebut otomatis minal farji, ya, minal farji. Berarti al kharij minal fam itu tidak termasuk. Sesuatu yang keluar dari selain dua jalan itu berarti tidak termasuk. Contohnya kayak muntahan, itu bukan termasuk di sini. Muntahan itu kan keluar dari mulut, bukan dari jalan depan. Maka itu tidak dinamakan istinja, lain lagi namanya. Ahkamul istinja. Adapun hukum istinja ini wajib. Di kitab Sulamut Taufik beliau mengatakan wajib. Wa yajibu wajib. Yajibu wajib, al istinjau cebok itu wajib. Kemudian diteruskan lagi sedikit lagi. Nanti keterangannya lebih panjang di belakang. Jadi membersihkan atau cebok dari yang basah tadi itu, yang keluar dari dua jalan selain mani, itu dibersihkannya menggunakan air sampai suci, tempatnya itu sampai suci. Jadi sisanya itu sampai suci tempatnya itu. Au bimashihi. Di kitab saya ini di syarahnya bukan bimashihi, tapi yamsahuhu. Redaksinya au yamsahuhu bi thalathi masahatin gitu. Atau kalau diartikan begini, au yamsahuhu bi thalathi masahatin, atau mengusap tempat tadi itu, tempatnya al-mahal, bi thalathi masahatin, 3 kali usapan. Kalau di sini nyampe di sini titik. Jadi yang namanya istinja tadi itu seperti itu, membersihkan dengan air, ya. Kalau air tidak ada, au bimashihi bi thalathi masahatin. Dan kalau airnya tidak ada berarti diusap, ya, tempat najisnya tadi itu, tempat keluarnya rabbin yang kharijin minasabilain, diusap bi thalathi masahatin. Diusap 3 kali au aktsara, atau lebih. Diusapnya 3 kali atau lebih. Ila ayyan qa al mahallu, sampai bersih. Ayyan qa. Di sini ayyan qa. Kalau yang tadi ayat hura. Kalau dengan air ila ayat hura al mahal. Kalau pakai air dibersihkan sampai suci. Kalau pakai istilahnya batu lah, taruhlah batu, ya, nanti keterangannya menyusul. Misalkan kita ambil contohnya, kalau pakai batu, ini tadi saya bawa dari rumah ini. Kalau pakai batu itu diusap 3 kali atau lebih sampai bersih, tidak harus suci. Tadi kalau pakai air sampai suci, kalau pakai batu sampai bersih. Ila ayyan qa al mahallu, sampai bersih tempatnya. Wa in baqiya, walaupun gitu, ya, walaupun baqiyal atharu, walaupun ada bekasnya,
walaupun bekasnya masih ada. Biqali'in, nah ini dia. Bimashihi, mengusap tadi itu dengan 3 kali usapan. Biqali'in, qali'in itu sesuatu yang tidak licin, atau bisa kita artikan biqali'in, sesuatu yang bisa mengangkat, sesuatu yang bisa menghilangkan. Sesuatu yang qali', sesuatu yang bisa mengangkat atau sesuatu yang bisa menghilangkan. Ingat satu ya, sesuatu yang bisa menghilangkan atau sesuatu yang bisa mengangkat. Tahirin, yang kedua suci, sesuatu itu suci. Qali', tahir, jamid, jamidin itu jamid, padat. Ghairi muhtaramin, ghairi muhtaramin, yang tidak mulia, yang tidak dihormati. Min ghairi intiqalin, min ghairi intiqalin, yang najisnya itu min ghairi intiqalin, tidak berpindah. Jadi yang ratbin kharijin minasabilaini itu ghairi intiqal, tidak berpindah tempatnya. Wa qabla jafafin, satu lagi wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Qabla sebelum, jafafin kering. Nah ini saya ulang lagi pelan-pelan. Jadi yang pertama, kalau ada yang keluar dari 2 jalan, jalan depan maupun jalan belakang, yang basah, yang najis, maka selain mani, maka dibersihkan dengan air, dibersihkan sampai suci. Selama ini gimana kalau kita membersihkan? Ya, caranya jangan langsung ditempelin dulu, disiram air dulu, lalu dipakai ini ya, pakai jari tengah. Yang kiri, tangan yang kiri jari tengah. Pakai jari kiri, jari tengah dari tangan yang kiri. Ada itu istilahnya anak muda itu yang begini tuh, itu masya fakih begitu ya. Itu rupanya jari tengah ini ya digunakan untuk membersihkan itu, untuk menghilangkan najisnya. Jadi ketika keluar, nah tempatnya itu kita bersihkan pakai air, terus kita kita hilangkan pakai jari yang sebelah kiri, tangan sebelah kiri, sampai suci. Kalau suci berarti yang pertama, najis itu bisa dikatakan suci kalau hilang warnanya, baunya, rasanya. Ingat nih ada 3 nih ya. Warnanya, baunya, rasanya, itu bisa dikatakan suci. Kalau yang keluar itu kita siram pakai air, lalu kita bersihkan, kita kosok-kosok, kemudian sampai hilang warnanya, lalu baunya, lalu rasanya, itu baru dikatakan suci. Itu kalau pakai air, ya. Atau kalau tidak menggunakan air, ini sekarang orang-orang modern pakai tisu. Ini pakai tisu. Nanti kita lihat apakah tisu itu boleh apa enggak, ya. Tapi yang jelas kita pakai ini dulu ya, pakai yang umum ya. Pada dasarnya, pada awalnya zaman dulu itu masih pakai batu. Syaratnya dengan bisalasi masahatin, 3 kali usapan atau lebih, 3 kali usapan. Yang pertama berarti pakai tiga batu. Yang pertama diusap pakai batu 3 kali usapan atau lebih. Kalau 3 usapan sudah bersih, sudah merasa bersih, sudah cukup. Tapi kalau masih merasa enggak bersih, boleh ditambah ya.
boleh ditambah. Berarti pakai batu berapa? Batu 4. Kalau genap berarti nanti ditambahin satu lagi untuk menjadi untuk ngambil sunahnya. Tambahin jadi 5 batu. Itu salah satu cara. Cara yang kedua, batunya satu. Tapi kita gunakan 3 kali usapan. 3 kali usapan. Jadi misalkan taruhlah ini 3 batu ya. 1 lalu 2, 3 ya, 3. Nah, ada juga boleh juga batunya 1 tapi dia mempunyai beberapa sisi, beberapa ujung. Misalkan di sini nih yang pertama. Kemudian yang kedua di sini, yang ketiga di sini. Ini kelihatan nggak nanti ya? Di YouTube-nya kelihatan nggak ini? Bisa dideketin Pak Udi. Nanti dijauhin lagi. Lebih deketin lagi. Biar paham. Banyak juga yang penonton kita yang di luar sana, alhamdulillah setiap kali kita upload itu kurang lebih 100 lebih lah, ada 126, ada yang 100 berapa gitu, banyak penonton kita yang di luar sana. Mereka juga alhamdulillah bisa belajar ya. Jadi bisa dari walaupun batunya 1 bisa digunakan untuk istilahnya apa itu? Peper ya. Istinja ya. Istinja. Hah? Peper ya. Ini yang pertama nih, ujung yang sini 1, sini yang kedua, yang ini yang ketiga ya. Caranya ada caranya. Jadi ada caranya. Cara yang pertama, peperan usapan yang pertama itu misalkan begini. Ini lubangnya. Ini lubangnya nih ya. Ini kan tempat keluarnya. Ini tempat keluarnya di sini. Maka cara ngusapnya seperti ini. Ya, usapan yang pertama. Usapan yang pertama ini ya, pakai ini ya. Ini dari misalkan dari titik sini ke kanan dulu, ke kanan. Nah, begini. Nah, meper ya, sampai begini. Jadi begini ya, begini. Sampai gini. Ini yang 1. Yang 1 dari kanan kemudian sampai ke ujungnya. Usapan yang kedua, awas kita nih. Yang kedua, tadi kan dari kanan, sekarang dibalik dari kiri. Dari kiri, ini ya, dari kiri sampai ke ujungnya. Itu usapan yang kedua. Lalu usapan yang ketiga dibalik lagi sampai selesai. Itu yang ketiga. Kalau sudah yakin bahwa itu sudah bersih, sudah cukup. Walaupun di sini wa in baqiya al athar, walaupun masih ada bekasnya. Ini kalau ini ya, kalau pakai batu ya, kalau pakai batu. Kalau merasa kurang cukup dengan 3 usapan, ya ambil lagi batu lagi yang keempat. Tadi kan ke kanan, sekarang kita ke kiri, gitu. Karena 4, kalau bisa ditambahin lagi, lebih bagus lagi. Ambil batu lagi yang kelima. Jadi ganjil gitu ya, kita ngambil ganjilnya. Tapi harus 3. Kalau 2 nggak bisa, 1 nggak bisa. Kalau 1 usapan nggak bisa. Di sini bithalasi masahatin, dengan 3 usapan. Walaupun nantinya masih ada bekas, tidak masalah. Itu sudah dihukumi suci. Syaratnya yang dipakai itu adalah biqali'in, sesuatu yang bisa mengangkat atau menghilangkan. Ini bisa mengangkat atau menghilangkan atau nggak bisa? Permukaannya kasar, masih ada begini. Jadi kalau misalkan kayak semacam kaca, licin, botol dan sejenisnya, karena dia licin dia nggak bisa ngangkat. Dia nggak termasuk qali, dia tidak boleh dibuat meper, nggak boleh ya. Kaca yang halus itu, botol itu nggak bisa. Tahirin, ini juga harus yang syarat yang kedua adalah bersih, tahir, suci ya, bukan hanya bersih tapi suci. Suci, ini batu suci, ya, batu termasuk suci. Kalau seandainya ada kletong tahu kletong Pak De? Itu kletong itu kan keras, kasar gitu, bisa untuk mengangkat. Tapi karena dia tidak suci maka kletong tidak bisa. Tidak bisa ya, kletong jaran, kletong sapi dan sebagainya itu nggak bisa, karena itu
tidak memenuhi syarat yang tahir. Ini syaratnya harus tahir. Ya. Yang ketiga, jamid, harus padat. Harus padat. Ya, teletong itu tainya sapi, Bang Iman. Jadi kalau tainya sapi itu kan banyak, gede. Nah, itu lama kelamaan nanti dia mengering. Kalau dia kering, dia jadi keras. Keras. Tapi itu tidak boleh. Walaupun keras dan kasar, tapi karena dia tidak tahir, tidak memenuhi syarat. Harus tahir, sesuatu itu harus suci. Yang ketiga, jamid. Jamid itu padat. Jangan sampai cair. Kalau benda cair nggak bisa buat meper. Ya, ghairi muhtaramin. Yang keempat, tidak dimuliakan. Yang termasuk dimuliakan itu, yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dimuliakan itu biasanya yang dimakan manusia atau digunakan manusia. Misalkan kayak makanan. Tahu ada yang pernah ini, mana Bang Ucup? Nggak ada Bang Ucup ini. Pak De ini kan pernah ini ke Mekah ya kan, sudah pernah ke Mekah. Di sana ada roti itu Pak yang segede kayu kaso itu. Oh, gede banget Pak. Gede dan panjang. Roti ya, itu bendanya ya termasuk benda kasar, bendanya juga suci. Terus apa lagi? Padat ya kan? Tapi sayangnya dia itu barang yang termasuk dimuliakan. Itu tidak boleh, karena itu dimakan orang. Nggak boleh dibuat meper. Nggak boleh buat meper pas kencing, habis kencing pakai roti gitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh Pak De pakai roti. Ya, kalau di sini di Betawi kan roti buaya. Roti buaya nggak boleh dibuat meper ya. Pak Wi, jangan meper pakai roti buaya Pak Wi. Nggak boleh Pak Wi. Karena itu makanan, sesuatu yang dimuliakan oleh manusia. Satu lagi pakai misalkan yang dimuliakan manusia apa? Kayak batu ake itu kan termasuk dipakai ya. Emas, perak itu jangan, nggak boleh buat meper. Jadi tidak memenuhi syarat. Syaratnya ada 4 ya, barangnya itu ya. Kemudian tadi ada yang unsur tisu ini. Kira-kira tisu ini boleh apa tidak boleh? Bisa apa tidak bisa? Sebutkan alasannya. Tisu ini bisa nggak buat istinja? Jadi ada istilah istinja, ada istilah istijmar, ada istilah lagi al-istitobah. Itu kalau di bahasa Indonesianya saya belum menemukan itu. Sebetulnya di dalam bahasa Arab itu beda-beda. Al-istinja, al-istijmar, al-istitobah itu beda-beda. Kalau al-istinja itu bisa menggunakan alat air atau batu. Kalau al-istijmar khusus batu. Kalau al-istitobah itu pakai batu dulu lalu pakai air. Nah, itu yang paling bagus. Nah, sekarang kita ada persoalan ini tadi. Tisu itu apakah bisa membersihkan atau mensucikan untuk menghilangkan kharijin yang rotbin, kharijin yang najis tadi itu? Ya, terus apa lagi? Iya, baik. Baik. Nah, jadi macam-macam nih kata pada kamu, justru kalau kering nggak bisa ya kan, karena masih ada baunya. Tapi kalau tisu basah justru malah bisa. Ya, baik. Kita bahas lagi. Emang ini tadi Pak De perhatikan untuk yang terakhir tadi itu ada takbir yang terakhir min ghairi intiqalin wa qabla jafafin ya. Min ghairi intiqalin, dan najisnya itu tidak berpindah dari tempatnya. Wa qabla jafafin. Jadi ada syaratnya. Baik. Saya uraikan satu persatu. Ini tisu mana tadi itu? Ini kan jelas bukan air ya, bukan air. Qali'in, apakah dia termasuk qali'in, sesuatu yang bisa mengangkat atau bisa menghilangkan najis? Ya, bisa Pak De. Iya, bisa ini bisa menghilangkan ini. Ini kan biasa kalau kotoran kan kita lap-lap kan? Ya kan? Bisa kan mengangkat. Itu bisa, ini bisa. Oke, termasuk berarti dia ya memenuhi syarat. 1.
Yang kedua, tahirin, apakah dia suci? Suci, ini suci. Oke. Jamidin, apakah dia padat? Bukan cair ini kan? Ini bukan cair kan? Ini benda padat kan? Ya, ini termasuk benda padat, bukan air, bukan cair gitu maksudnya. Jadi ini termasuk memenuhi syarat yang ketiga. Ghairi muhtaramin, apakah ini dimuliakan? Enggak kayaknya. Orang dibecek-becek begini enggak. Jadi ini sebenarnya sudah memenuhi syarat. Jadi tisu itu boleh dibuat untuk istinja. Sah, ini sah. Jadi caranya kayak apa? Caranya kayak tadi itu. Ambil tisu. Ini ya. Dideketin. Biar teman-teman kita, saudara kita yang ngaji di YouTube bisa ngambil manfaat. Ambil tisu. Yang pertama dia oleskan, diusapkan dari kanan ke ujung, ke arah kanan ya, ke arah kanan. Ya gini, ke arah kanan. Yang pertama, jangan dicium Pak, habis gini dicium. Nah, ini jelas ini satu, taruh, ya kan, buang. Yang kedua nih, ini yang kedua. Kan bisalasi masahatin, harus tiga usapan. Yang kedua, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, buang. Satu lagi. Ini yang ketiga berarti. Sudah bersih. Kalau yakin itu sudah bersih, sudah cukup walaupun ada bekasnya. Wa in baqiyal athar. Walaupun ada bekasnya. Tidak masalah, itu sudah dianggap suci. Gitu. Kalau masih merasa kurang, nambah lagi. Yang keempat. Kalau yang keempat, ya kalau bisa ditambahin lagi yang kelima, jadi ganjil. Nah itu. Ini tisu berarti bisa dijadikan alat untuk istinja. Baru tahu ya. Kalau batu kan mungkin dari dulu udah pada tahu ya. Selain batu juga ada tanah ya. Tanah yang agak keras tapi dia punya lahu gubar. Ada debunya. Tapi bukan debu. Kalau pasir nggak bisa. Pasir nggak boleh. Hah? Brogalan. Tahu brogalan? Saya baru ingat sekarang. Ada kalau tanah itu, kalau yang agak mengeras potongan tanah-tanah itu brogalan. Yang kering loh ya ini ya, yang kering. Kalau yang basah itu nggak boleh. Kalau tanah yang basah kan kayak lempeng itu nggak bisa. Betul. Yang di sawah itu yang kalau Bang Iman nggak tahu dia garu ya Pak. Ya Pak deh ya, ada istilah garu, bajak ladang itu Bang Iman pakai sapi, itu tanahnya bisa terbelah itu kanan kiri, itu yang nggak ada airnya ya, itu dia tanahnya itu keras. Nah potongan-potongan tanah itu di tempat saya namanya brogalan, nggak tahu di sini apa? Apa Mas Min? Apa namanya? Lungka. Ya lungka. Kalau di tempat saya brogalan. Itu bisa buat istinja juga. Brogalan. Tapi ya itu syaratnya ya, 3 kali usapan. Min ghairi intiqalin, ternyata ada syaratnya lagi. Min ghairi intiqalin, najisnya itu belum berpindah. Jadi kalau habis pipis, itu pipisnya nggak kemana-mana, nggak melebar kemana-mana, nggak ke pahanya, nggak ke kakinya segala macam. Masih itu kan ada kubul itu yang depan kemaluan, depan yang lubang itu kan, di situ belum melebar. Kalau laki-laki belum melewati kepalanya, belum melebar ke kemana-mana, itu yang namanya melebar, itu sudah keluar dari al-hasyafah, kepalanya itu. Kalau masih di area kepala, masih bisa pakai batu atau pakai tisu, masih bisa. Tapi kalau sudah melebar ke kayak anak bayi itu kan melebar kemana-mana, itu udah nggak bisa pakai tisu, tidak bisa. Sekali lagi kalau yang melebar tidak bisa. Ini syaratnya min ghairi intiqalin, najisnya belum berpindah.
Wa qabla jafafin, dan sebelum kering. Sebelum kering. Pak Makmun, sebelum kering. Ini Pak Iwan mana Pak Iwan? Sebelum kering. Nanti nunggu kering lagi ya kan? Kalau sudah kering nggak bisa. Sudah nggak bisa pakai batu, pakai pin, nggak bisa. Itu harus sudah pakai air. Jadi kalau yang nggak bisa pakai batu, pakai tanah, pakai tisu dan sejenisnya, itu harus menggunakan air, ya. Kalau menggunakan air, ya sudah, memang harus menggunakan air. Dulu pernah belajar nggak ini cara menghilangkan najis? Najis itu ada 3 jenis, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Mughalladhah, najis mughalladhah, najisnya anjing sama babi. Cara membersihkannya dibasuh 7 kali. Di antara basuhannya itu harus dicampur dengan tanah. Dicampur dengan tanah. Basuhan yang paling bagus itu basuhan yang pertama, dicampur sama tanah. Basuh pertama. Jadi pertama dibersihkan dulu najisnya. Setelah itu disiram pakai air, airnya campur dengan tanah. Airnya cukup dikasih tanah, nanti tercampur, sudah keruh, disiram. Nah, itu sampai 7 kali. Kenapa basuhan yang pertama yang lebih bagus? Karena basuhan yang kedua dan ketiga itu akan membersihkan bersama tanah tadi itu. Jadi dari awal sudah pakai tanah, maka basuhannya itu bisa terangkat najisnya. Benar kok udah azan. Astagfirullah. Yang kedua, belum selesai ini. Yang kedua, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis anak bayi yang belum 2 tahun, yang hanya nyusu ibunya dan belum makan apa-apa. Itu cukup dicipratin. Yang nyipratnya tetap airnya itu nanti menggunakan air yang lebih banyak daripada kencingnya. Selain dua itu termasuk najis yang mutawassithah. Termasuk najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini termasuk kalau ada yang keluar dari 2 jalan ini, inilah najis mutawassithah. Jadi cara menghilangkan najis ini harus diangkat semua najisnya. Harus dihilangkan najisnya. Bisa pakai air. Kalau yang keluar dari 2 jalan itu menggunakan air, bisa juga menggunakan batu. Kalau menggunakan air cukup dihilangkan sampai suci. Dihilangkan sampai suci. Suci itu berarti dia hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Ya, kita sudah punya husnudzan aja itu, sudah. Kemudian kalau nggak pakai air, bisa memakai sesuatu yang tadi itu, yang qali'in, yang bisa mengangkat najis atau bisa menghilangkan najis. Juga syaratnya juga harus suci. Lalu syaratnya ada lagi tadi, harus sesuatu yang padat, benda padat, bukan benda cair. Yang keempat, tidak dimuliakan manusia, bukan merupakan makanan yang dimakan manusia, yang dimakan jin, termasuk yang dimakan hewan-hewan juga jangan memakai itu. Syaratnya juga najisnya itu tidak pindah ke tempat yang lain, tidak beleber kemana-mana. Wa qabla jafafin, dan najisnya itu sebelum kering. Mau buka pertanyaan tapi gimana ini, sudah habis waktunya. Tapi ini kira-kira bisa dipahami ya, insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf ini kita belum ada kesempatan untuk buka pertanyaan lagi. Insyaallah minggu depan kita catat, kalau ada pertanyaan nanti bisa kita tanyakan, kita bahas bareng-bareng insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahim rahimna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.